Justru saya lihat mungkin gubernur di Indonesia saat ini apa? Ya. Yang paling banyak kritikan nggak ada kerjanya tuh Anies kok. Iya. Ada apa? Benar. Dulu Jakarta jadi kiblat provinsi lain. Ada Ahok sama Jokowi. Iya. Jadi provinsi lain itu juga berkompetisi membangun wilayahnya. Gimana? Pemerintah menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 soal penegakan kedaulatan negara. Nah, Saudara, ada pertanyaan, kenapa di dalam keputusan Presiden itu tidak disebut nama Soeharto? Nah, Saudara, ini adalah keputusan Presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah. Kalau buku sejarah tentu menyebutkan nama orang yang banyak. Ini hanya menyebutkan bahwa hari itu adalah hari penegakan kedaulatan negara, dan yang disebut di situ hanya pimpinan negara, ya, presiden dan wakil presiden, kemudian Menhan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Panglima Jenderal Sudirman sebagai penggagas dan penggerak. Nah, yang lain tidak disebutkan, Pak Harto tidak disebutkan di Kepres itu, Pak Nasution, Pak Kawilarang, Pak Urip Sumoharjo, semua ada di situ. Tidak disebutkan, tetapi ini tidak hilang jejak sejarahnya. Ini ada buku Naskah Akademik Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Nasional Penegakan Kedaulatan Negara. Ini Seperti umum diketahui, serangan umum 1 Maret 1949 merupakan upaya perlawanan dari rakyat, TNI, dan gerilyawan untuk memukul mundur tentara Belanda dari Yogyakarta yang saat itu melakukan agresi militernya. Peristiwa ini dianggap punya peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Pemerintah mematok harga. Makanya pemerintah harus menetapkan harga. Presiden zaman Soeharto dulu, harga cabai keriting. Tengok berita RRI malam. Kenapa? Supaya jangan permainan harga rusak di pasaran. Dulu zaman Soeharto, sampai harga cabai keriting pun diatur semua di RRI, laporan khusus setiap malam. Apa-apa barang kalau udah naik gak bisa turun, naik terus. Zaman Pak Harto mah dulu paling lebaran, naik habis lebaran turun lagi, ya. Kalau sekarang kan udah naik terus, kagak ada turun deh, males. Iya. Nyari duit juga susah. Zaman sekarang ya. Iya. Dagang-dagang juga ini dikit udah suruh pindah apa, diobrak-abrik lah. Udah gak jelas deh. Udah males. Makanya udah kecewa gitu. Kayak tukang sapu aja nih, jalanan gini. Iya. 3 bulan kagak dibayar-bayar, kagak turun-turun, kan kasihan. Iya. Orang makan. itu tukang sapu doang tuh, rakyat kecil aja. Karsok ada nih yang di sini. Kasihan makanya makanya ada males sekarang nyapu. Zaman Pak Harto dulu SD Impres dibangun, ABRI masuk desa. Apa sekarang presiden sekarang ngurusin apaan? Gak ada yang diurusin, ngurusin korupsi doang. Pemerintah yang nggak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN secara masif, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang. Logikanya aja logika ngawur. Padahal kekuasaan model begini, kekuasaan yang illegitimate secara legal, kekuasaan yang pada dasarnya haram. Tapi mereka saking greedy-nya, rakusnya, tetap mau ngangkangin kekuasaan walaupun nggak ada yang nggak milih. Jadi kekuasaan itu betul-betul kekuasaan yang ilegal, yang illegitimate, yang haram. Dan mohon maaf Pak Jokowi, saya kenal baik Mas Jokowi, Anda tuh nggak kuat-kuat amat. Anda tuh bukan Pak Harto, bukan Gus Dur yang punya masa yang kuat, bukan Mbak Mega. Jadi sing eling, ya kan? Jangan kelewatan. Enough is enough lah. Toh orang di sekitar Mas Jokowi juga wes warak semua, wes warak, wes. Saya memperhatikan politik, terutama bagian dungunya yang saya perhatikan tuh. Jadi enggak, saya bukan orang politik gitu. Saya mau terangkan soal ini, saya balik pada hal yang betul-betul konsepsional.
Saya ngajar metodologi 15 tahun. Coba saya uji. Kalau ILC mau bikin survei dengan pertanyaan, bolehkah orang dungu memimpin lembaga survei? Entah mau online, entah mau tetap muka, tapi itu. Karena kita mau tahu, boleh nggak orang dungu memimpin lembaga survei? Dan kita terkejut, ternyata 73% responden mengatakan boleh. Siapa yang mau larang? Kalau kita periksa kenapa boleh? Ya karena respondennya dungu. Masuk akal nggak? Itu banyak terjadi. Itu yang disebut sebagai Stockholm Syndrome. Yang kadang-kadang orang terpaksa memuja si pembohong itu untuk dapat insentif batin. Saya lanjutkanlah. Saudara Burhan juga mensurvei ide 3 periode. Temuannya naik dari 27 ke 33, mungkin sekarang udah 35%, orang setuju 3 periode. Bagaimana kalau dia naik sampai 73%? Pak Jokowi bilang terima kasih, kalau begitu saya akan maju terus. Hasil survei. Jadi ngapain pertanyaan dungu itu diajukan? Kan konstitusi bilang nggak boleh 3 periode. Jadi ngapain dipaksa untuk menggugah demagogi responden itu? Kan logiknya begitu. Itu yang terangkan tadi kata Saudara Burhan. Kami punya oversight committee, apa dewan etis segala macam yang memeriksa metodologi. Ini juga ngaco nih. Di mana-mana di dunia dewan etik itu memeriksa yang disebut sebagai moral clarity itu. Metodologi itu standar, masukin komputer selesai, ketahuan di mana bohongnya tuh. Tetapi moral clarity itu yang diminta. Anda tidak boleh bikin survei untuk menghitung berapa orang yang pro hukuman mati, nggak bisa. Karena konstitusi kita melarang hukuman mati. Anda nggak boleh bikin survei untuk menentukan bangsa ini mau lanjut apa enggak. Nggak boleh bikin survei itu. Kalau udah final nggak boleh. Jadi logikanya begitu tuh. Kalau saya pakai istilah teknisnya tuh, ada hermeneutic of confirmation, ada hermeneutic of suspicion itu. Sekarang misalnya, kita mesti suspicious, kita mesti curiga, kenapa angka 73 itu diucapkan oleh Kompas dan oleh Burhan. Itu kebetulan. Oh, karena itu kita mau tanya kenapa itu terjadi secara kebetulan. Kalau kita periksa misalnya datanya tuh, Pak Jokowi terpilih di 2019 dengan angka 55% itu. Sekarang dia dapat 73%. Saya lanjutkan dulu logikanya ya. Lo orang berpikir, dari mana tambahan itu? Dari pemilih Prabowo. Kan jauh sekali kan? Saya abaikan dulu itu, karena mungkin itu biasa aja. Tetapi di dalam politik, selalu ada yang disebut sebagai kayak lilin. Lilin itu, kalau dia sebelum dia mati, dia nyala terang tuh. Lu perhatikan, lilin itu makin lama habis, lalu tiba-tiba dia nyala terang gitu. Itu yang terjadi itu. Sekarang Cak Imin tadi soalnya, dari mana dapat ide itu? Ya memang bukan pembicaraan khusus atau yang diputuskan, tapi beliau melihat sinyal bahwa publik menginginkan Jokowi 3 periode, lalu dia nebeng di situ. Boleh nggak sebagai politisi? Boleh aja. Tapi sebagai orang yang berakal, dia justru mesti malu. Karena dia akan nebeng di situ. Kalau Jokowi diperpanjang 3 periode, tanpa pemilihan, diperpanjang tahunnya, maka anggota DPR juga kan ikut kan? Karena sama-sama. Mesti dia malu. Karena dia akan dapat tambahan kekuasaan yang tidak berdasarkan pilihan rakyat. Padahal demokrasi bilang, Undang-Undang Dasar kita bilang, semua pemerintahan, semua dalam segala level harus dipilih secara demokratis. Artinya ada pemilihannya, bukan ditunjuk dan diperpanjang. Mesti Cak Imin malu. Dia kan mesti, loh kok saya dapat sesuatu yang tanpa saya bekerja tuh.
Itu yang disebut moral clarity itu. Kejernihan moral di situ. Jadi sekali lagi, kalau kita mau main-main dengan teori, kita bisa dederkan di situ semua teori. Tapi kan pembicaraan kita sekarang ini kan soal teknis politik aja. Padahal kita mau lihat bangsa ini bagaimana bertumbuh. Kalau dihipnosis terus, Kompas tiba-tiba bilang, ya ini hasil survei. Loh, Anda itu Kompas, Anda mesti berpikir kenapa hasil survei Anda berbeda dengan fakta bahwa daya beli turun. Nilai tukar petani turun, korupsi naik itu. Kan dia mesti terangkan kan. Itu yang disebut sebagai hermeneutic of suspicion. Jurnalis dia mesti curiga kenapa begitu. Tapi dia bilang ini hasilnya, kita sajiin datanya aja. Nah itulah contoh dari Kompas, sebuah media yang mediocre. Gak mau bertanggung jawab terhadap kecemasan publik. Ya kan survei bilang begitu. Jadi tanya pada siapa? Tanya pada komputer. Jadi demokrasi diandalkan pada hasil survei. Jadi dari awal tadi kita tahu bahwa kalau survei itu diajukan, misalnya Burhan bilang, ya itu uang kita sendiri. Lu nggak boleh survei dengan uang lu sendiri, nggak bisa. Kecuali lu mau pakai itu buat lu sendiri, kenapa lu publish? Kan lu mesti dapat uang sebagai lembaga survei untuk meneliti sesuatu. Kalau sekedar ya itu public service, kita nggak ada survei yang bersifat public service tapi untuk kepentingan sendiri tapi dipublish tadi. Nah ini yang mau saya terangkan supaya misalnya Ibu Mega percaya nggak beginian? Ibu Mega orang yang dia tahu hasil survei, tapi dia tahu bahwa di dalam demokrasi yang disebut kejujuran tuh ada kernel, ada biji yang kalau bahkan dipecahkan dia tumbuh lagi itu. Itu yang saya kagum dari Ibu Mega tuh. Bukan karena saya lagi duduk dekat sama Arya Bima. Kena aura. Tapi itu yang kita mau lihat tuh. Dan dalam keadaan kritis kita butuh orang yang bisa bedain ini jujur apa enggak sih. Bahasa tubuhnya kita udah lihat tuh. Burhan bahasa tubuhnya tuh enggak enak tuh, apa gelisah tuh. Kompas itu cara menerangkan juga gelisah tuh. Kegelisahan itu menunjukkan ada kebohongan yang disembunyikan. Jadi kelihatannya begitu, dan udah kita anggap aja bahwa ini satu fase kita belajar tentang kebohongan publik yang diulang-ulang tapi tetap berlangsung. Nah, kadangkala orang mau bersembunyi dari keadaan itu tuh karena terdesak gitu. Dalam ilmu kebinatangan ada makhluk kalau dia terdesak dia ubah warnanya. Namanya bunglon. Tapi ada juga makhluk kalau dia terdesak dia produksi bau busuk dari dalam dirinya tuh. Namanya kepi atau kecoa. Jadi kita lihat angka 73 itu bunglon atau bau busuk. Terima kasih.